peristiwa penting sidang BPUPKI dan lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia terjadi melalui beberapa tahapan penting. Setelah Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada masa Perang Dunia II, dibentuklah BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Yamin, dan Soepomo berdiskusi untuk merumuskan dasar negara. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang berisi gagasan tentang 5 dasar negara yang disebut Pancasila. Kemudian, Panitia 9 menyusun rumusan dasar negara yang dikenal sebagai Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Karena Indonesia terdiri dari berbagai suku dan agama, rumusan sila pertama diubah agar bisa diterima semua golongan. Setelah Jepang menyerah dan Indonesia bersiap merdeka, dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang kemudian menetapkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak saat itu, Pancasila menjadi dasar dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai Pancasila yang tercermin dari proses lahirnya Pancasila, mulai dari BPUPKI, Piagam Jakarta, sampai PPKI, terlihat jelas banyak nilai penting yang mencerminkan semangat para pendiri bangsa. Pertama, ada nilai ketuhanan yang terlihat saat para tokoh sepakat menjadikan kepercayaan kepada Tuhan sebagai dasar negara sambil tetap menghormati perbedaan agama. Kedua, nilai kemanusiaan tercermin dari cara para tokoh berdiskusi dengan saling menghargai tanpa memaksakan pendapat. Lalu ada nilai persatuan, karena walau berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, mereka tetap bersatu demi kemerdekaan Indonesia. Nilai kerakyatan juga tampak saat semua keputusan diambil lewat musyawarah dan mufakat, bukan secara sepihak. Terakhir, nilai keadilan sosial terlihat dari keinginan para tokoh untuk menciptakan negara yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Refleksi dan relevansi untuk generasi muda. Dari proses lahirnya Pancasila, aku belajar kalau persatuan dan toleransi itu penting banget loh teman-teman. Para pendiri bangsa aja yang beda suku, agama, dan pendapat, mereka masih bisa tetap duduk bareng sambil berdiskusi dan akhirnya sepakat demi kebaikan bersama. Itu menunjukkan kalau kita juga harus bisa menghargai perbedaan dan tetap bersatu walaupun tidak selalu sependapat. Buat generasi muda sekarang, nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan. Di tengah dunia yang serba cepat dan banyak perbedaan pandangan, kita perlu terus menanamkan sikap toleran, adil, dan gotong royong. Dengan begitu, kita bisa jadi generasi yang gak cuma cerdas, tapi juga punya karakter kuat dan cinta tanah air.